Caution, Argos update will air in a short moment. Selamat datang di Our Voice on Air, program radio yang membahas tentang keberagaman, seksualitas, dan eksistensi diri. Kali ini kita akan melakukan siaran pers lembaga Our Voice demi memperingati Hari Transgender Internasional dengan tema penentuan jenis kelamin manusia bukan hanya persoalan biologis. Wanda terlahir sebagai anak laki-laki dengan nama Irwan Febri. Ketika di sekolah dasar, ia mulai merasa bahwa keperempuanannya dipertanyakan. Kata-kata barusan adalah penggalan esai karya Linda Kristanti dengan judul Nama Saya Wanda. Perasaan seperti itu bukan hanya dialami oleh Wanda, tapi juga orang lain yang mengalami ketidakcocokan antara jenis kelamin biologis dengan identitas diri. Kasus Altrina Hovan yang dituduh melakukan penipuan jenis kelamin dari perempuan ke laki-laki. Alter sendiri secara biologis adalah perempuan, tetapi secara sosial menganggap dirinya sebagai seorang laki-laki. Dalam kebijakan pemerintah Indonesia, jenis kelamin hanya didasarkan pada biologi semata, penis untuk menentukan laki-laki dan vagina untuk perempuan. Pengalaman hidup seseorang, baik secara budaya, psikologis, maupun sosial, tidak sama sekali dipertimbangkan untuk menentukan jenis kelamin seseorang, seperti pengalaman hidup Wanda dan Alter. Ini semakin dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa jenis yang diakui hanya laki-laki dan perempuan secara biologis. Seseorang dipaksa oleh sistem atau kebijakan pemerintah untuk menentukan jenis kelamin di kartu tanda penduduk berdasarkan jenis kelamin biologis yang dimilikinya. Tidak ada pilihan jenis kelamin lain, apakah laki-laki, perempuan, waria, atau yang lainnya. Waria sendiri adalah sebutan untuk mengidentifikasikan dirinya sebagai jenis kelamin ketiga, bukan laki-laki maupun perempuan. Tetapi tidak semua waria menyebut diri sebagai jenis kelamin ketiga. Ada yang menyebutkan diri sebagai seorang perempuan, seperti kasusnya Wanda, atau tetap menyebutkan diri sebagai seorang laki-laki. Sehingga waria juga dapat dikatakan sebagai identitas gender yang menyeberang dari masyarakat umumnya, yang disebut sebagai transgender. Pemisahan peran gender dan jenis kelamin biologis antara laki-laki dan perempuan yang kaku menyebabkan kehilangan akses bagi orang-orang seperti Wanda dan Alter. Segala bentuk diskriminasi diterima oleh kelompok ini, dari mulai kehilangan akses pendidikan, kesehatan, dan hak kerja di sektor formal, akses kartu tanda penduduk, sampai hilangnya hak berorganisasi dan berkumpul. Pada bulan April 2010, pelatihan hak asasi manusia untuk waria yang diadakan di Komnas HAM mendapat penyerangan dari kelompok yang mengatasnamakan agama di Kota Depok, Jawa Barat. Begitu pula pada bulan Februari 2010, kegiatan penggalangan dana sosial yang dilakukan oleh komunitas waria di Aceh mendapatkan kecaman dari Sekjen Himpunan Ulama Daya Aceh, Faisal Ali di Banda Aceh, karena dianggap menodai pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Hari ini, 20 November, diperingati sebagai Hari Transgender Internasional. Tonggak peringatan ini berawal dari dibunuhnya Rita Hester, seorang transgender dan aktivis di San Francisco. Kematian Rita bukanlah kasus pembunuhan pertama terhadap transgender. Di Indonesia, tahun 2002, 3 waria yang bekerja sebagai pekerja seks di Tanjung Duren, Jakarta Barat, tewas ditembus timah panas. Dari hasil otopsi, peluru yang bersarang di tubuh ketiganya diduga milik aparat polisi. Setiap bulan setidaknya ada 1 orang transgender terbunuh dengan alasan kebencian atau prasangka, dan semua kasus pembunuhan terhadap waria umumnya tidak pernah terungkap. Selain itu, pada Oktober 2005, Vera alias Zainuddin juga terbunuh di Purwokerto, Jawa Tengah. Vera ditusuk dan dianiaya sampai meninggal dunia oleh orang non-transgender. Berangkat dari situasi ini, kami dari Our Voice, sebuah lembaga sosial yang bekerja untuk memperjuangkan hak-hak berdasarkan orientasi seksual dan identitas gender, mendesak pemerintah untuk mengakui identitas gender dan identitas jenis kelamin lain seperti waria sebagai bagian dari identitas warga negara formal, selain laki-laki dan perempuan. Selain itu, memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk menentukan jenis kelaminnya sendiri, tanpa harus berdasarkan alat kelamin biologis, penis, dan vagina. Selain itu, pemerintah harus membuat kebijakan atau peraturan affirmative action bagi kelompok waria untuk menjamin akses hak dasar seperti pendidikan, kesehatan, berorganisasi atau berkumpul, dan pekerjaan sektoral formal tanpa diskriminasi. Dan terakhir,
Pemerintah harus memberikan sanksi tegas kepada orang atau kelompok yang melakukan tindakan kekerasan atas dasar kebencian pada kelompok waria ataupun LGBTIQ, lesbian, gay, biseksual, transseksual, transgender, intersex, dan queer secara umum. Demikian siaran pers ini kami sampaikan. Semoga dengan momentum Hari Transgender Internasional ini, segala bentuk kekerasan dan diskriminasi terhadap kelompok waria dan transgender maupun LGBTIQ umum dapat diakhiri dimanapun. Tertanda Hartoyo, Sekretaris Umum Our Voice. Demikian Our Voice on Air kali ini. Untuk informasi lebih lengkap, Anda bisa membuka website kami di ourvoice.org.id. Diulangi, ourvoice.org.id. Atau join ke Facebook kita di ourvoicelgbt@gmail.com. Sekali lagi, ourvoicelgbt@gmail.com. Dan Anda bisa berinteraksi di forum kita dengan mengakses forum.ourvoice.org.id. Untuk kritik dan saran, Anda bisa mengirim email ke ourvoice@ourvoice.org.id. Diulangi, ourvoice@ourvoice.org.id. Terima kasih sudah mendengarkan siaran kami. Jangan lupa untuk selalu menghargai keberagaman seksualitas.